Halo semuanya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, sebelum webinar ini dimulai, saya ingin memberikan reminder dulu kepada para peserta atau hadirin sekalian yang ada di sini untuk mengikuti webinar ini sampai akhir, karena di akhir webinar ini akan diberikan kode OTP yang akan kalian pergunakan untuk mendownload sertifikat di website Keren Indonesia ataupun melalui aplikasi Keren Indonesia. Lalu untuk pertanyaan yang kalian ingin tanyakan dari saat mendapatkan materi-materi dari speaker kita, kalian bisa banget untuk menuliskan di chat box saat sesi presentasi berlangsung ataupun saat sesi Q&A berlangsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya. Jadi sebelum acara dimulai ini, saya mau ngasih pantun dulu nih, biar kita semuanya tuh semangat. Karena ini udah siang ya, hawanya ngantuk gitu. Jadi pantun saya itu adalah air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di UMKM Talks. Nama saya Puji Tentremahanani sebagai moderator untuk UMKM Talks hari ini, sekaligus mewakili Keren Indonesia. UMKM Talks adalah webinar yang didedikasikan untuk masyarakat Indonesia dalam menciptakan sarana bagi para pemilik UMKM, pegiat UMKM, dan masyarakat pada umumnya dalam memperdalam wawasan seputar pendirian, pengorganisasian, dan pengembangan. UMKM Talks juga sebagai wadah berjejaring dalam rangka mengakselerasi UMKM naik kelas. Oke, kali ini UMKM Talks melaksanakan webinar bertemakan Tips Jitu Membangun Branding UMKM. Dan hari ini kita ucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu UMKM Tangsel, UMKM Kota Semarang, dan juga info-umkm.id. Senang sekali sudah hadir bersama kita beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu sebelum masuk ke sesi presentasi pertama, namun karena untuk panelis kita yang pertama ini belum hadir, sehingga saya akan memperkenalkan panelis kita yang kedua dulu ya terlebih dahulu, yaitu Kak Laurencia Octavia. Halo Kak Laurencia. Halo Puji, halo teman-teman semua. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kakaknya? Aku juga baik sih, aman-aman sehat ya. Oke. Jadi sebelum Kak Laurencia ini memberikan materi untuk kita semua, sebelumnya izinkan saya ya Kak untuk memperkenalkan Kak Laurencia terlebih dahulu. Jadi Kak Lauren ini adalah seorang profesional digital marketer yang sudah berkecimpung di digital marketing selama 8 tahun. Dan beliau adalah founder and CEO Go Digital Consultant. Nah, benar nggak nih Kak? Iya, benar-benar Puji. Wah, hebat ya. Nah, setelah perkenalan Kak Lauren, mari kita mulai sesi presentasi oleh Kak Laurencia Octavia. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Oke, thank you Puji. Saya izin share screen ya. Iya, baik Kak. Oke, selamat malam lagi. Kebiasaan webinar malam. Sorry. Stop share dulu, salah pencet. Sebentar ya. Oke. Tadi kepencet WhatsApp. Oke. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, juga tim Kartara ya, terima kasih udah mengundang saya. Hari ini kita ngomongin sedikit kali ya, sharing session di siang-siang hari ini tentang tips Jitu membangun branding UMKM bersama saya gitu. Nah tadi juga udah dikenalin ya sama Puji, saya ini siapa, jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan dan feel free untuk drop aja ya di kolom chat dan dibantu teman-teman Kartara juga. Nah mungkin aku juga mau memperkenalkan sih gitu. Jadi Go Digital Indonesia ini adalah company yang saya dan partner saya build gitu ya. Kita punya dibilangnya ekosistem ya atau kayak sister company gitulah. Jadi kita punya agensinya itu yang tadi Go Digital Consultant. Kita juga punya training untuk corporate kayak di Go Digital Academy. Kita punya
yang namanya business camp, itu di Champoints Bizcamp untuk anak-anak muda di bawah 30 tahun atau UMKM juga sih yang mau ikut, dan juga kita punya media community untuk anak-anak muda namanya Champoints gitu. Oke, nah ini karena ngomongin branding, aku sedikit ngulas juga nih bahwa mungkin teman-teman di sini kan mostly UMKM ya berarti ya, Puji ya. Gitu. Nah, UMKM itu kan kita start banget dari awal pastinya ya, sama bisnis saya juga start itu dari awal banget gitu. Kadang-kadang kita tuh bingung ya kan, jualan dulu atau branding dulu nih. Itu kayak telur sama ayam kalau saya bilang gitu. Nah, ada beberapa pelaku UMKM juga merasa bahwa branding tuh saya udah punya logo kok gitu, saya udah punya nama kok gitu, saya udah punya slogan, udah punya desain, berarti saya punya branding dong gitu. Nah, ternyata branding tuh bukan kayak kita punya hal-hal seperti itu doang nih teman-teman gitu, karena misalnya kita udah punya logo atau tagline gitu, terus kita pakai gitu ya misalnya di materi presentasi atau di materi promo iklan banner gitu, atau misalnya merchandise gitu, ada tumbler, itu sebenarnya kayak baru jadi brand aplikasi doang gitu, atau brand application gitu, itu belum menjadi salah satu keutuhan branding secara utuh gitu loh bagi brand kita. Jadi masih banyak PR yang harus kita kerjakan gitu ya. Karena, nah kalau mau buat branding sendiri itu juga nanti akan terintegrasi antara online dan offline gitu ya. Kalau sekarang mungkin pasti more likely akan di online atau kayak digital marketing channel gitu ya, dari website, dari konten, SEO, email, sosmed ya. Kayaknya kalau pelaku UMKM tuh atau bisnis-bisnis personal, sosmed tuh udah jadi salah satu hal yang cukup lumrah lah untuk digunakan. Selain platformnya gratis, juga lebih lebih kayak mudah gitu loh untuk digunakan dibandingin yang lain. Nah, kalau offline juga misalnya kita punya business card atau kita mau print banner nih di depan coffee shop kita tuh gede-gede gitu, atau kita mau bikin SMS dan segala macam gitu. Jadi ini akan terintegrate semuanya juga sih gitu antara online dan offline. Nah, sebenarnya tadi kan aku bilang kalau kita punya logo, tagline itu tuh kayak semata-mata kita belum punya yang namanya branding, karena branding itu tuh adalah sebuah proses untuk memberikan arti yang spesifik nih sebenarnya teman-teman tentang apa? Tentang brand kita, tentang produk kita, tentang jasa apapun yang kita jual gitu ya. Untuk membuat suatu pesan atau message khusus ke dalam kepala konsumen gitu. Biar brand kita tuh selalu diingat dan jadi kayak top of mind gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman juga secara auto atau by default atau nggak sadar kayak ya kita deh beli air mineral gitu. Kita udah auto nyebutnya pasti Aqua, walaupun yang dikasih mungkin le mineral gitu ya atau apa gitu. Atau kita kayak mau beli deterjen gitu, kita auto nyebutnya Rinso gitu. Nah, brand-brand tersebut tuh sudah kayak membrainwash otak kita gitu loh setiap harinya, dan itu terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama gitu kan. Kayak ya saya sebut brand ya, kayak Aqua itu kan udah dari kita kecil gitu, kita selalu lihat iklannya di TV, kita selalu lihat message-nya gitu, bahwa kayak kalau nggak konsentrasi gitu kan, katanya kurang aqua, dia bilang gitu. Nah itu message-message kreatif yang harus kita sampaikan sehingga orang tuh tetap remember gitu loh brand kita di kepala mereka tuh seperti apa. Nah itu sih proses yang harus kita wujudkan gitu untuk branding, terutama kalau kita pelaku UMKM kan memang pasti baru banget nih gitu ya, budgetnya mungkin masih belum terlalu banyak. Nah makanya kalau dengan bantuan message-message kreatif dan juga branding, hopefully akan lebih diingat lagi sama para target market yang ingin kita tuju. Nah, lalu sebenarnya benang merahnya tuh gampang banget loh. Jadi produk atau jasa yang memang kita launching, yang memang kita keluarkan, ini benang merahnya tuh cukup bagaimana produk atau jasa itu memang menjawab kebutuhan konsumen gitu. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan produk, kita membuat bisnis tapi nggak ada marketnya gitu loh. Kayak buat apa ya kan? Nggak jadi untung, malah kita jadi buntung gitu. Dan kita kan nggak mau ngapain ya, kayak effort susah-susah setengah mati malah nggak profit atau nggak cuan gitu kan. Jadi penting banget untuk menemukan masalah pelanggan dan tawarkan solusi dengan produk atau jasa kita. Contoh, aku jadi sebut brand lagi, nah, misalnya kayak ojek online lah ya, yang kita sekarang seneng banget ya, sangat helpful banget ya dengan adanya Gojek, Grab gitu. Nah, mereka itu
menemukan gitu masalah pelanggannya gitu kan, bahwa ya kita kalau makan atau ngandelin delivery kan nggak semua restoran mungkin ya punya delivery, itu yang GoFood-nya atau Gojek-nya kayak dulu nih kalau mau naik ojek ke abang-abang pangkalan setengah mati deh kayak mau nego gitu kan, mau bargain, terus udah gitu sombong semua gitu. Nah makanya Gojek, GoFood Group itu kan akhirnya menjawab nih permasalahan pelanggan kita, sehingga ya udah kita tinggal duduk diem di rumah, kita stay di satu titik, nanti tuh kayak mereka auto jemput kita. Itu udah sangat memberikan kenyamanan. Nah, itu yang dicari sama konsumen, dan produk atau jasa kita mesti bisa menjawab permasalahan mereka. Itu kunci utamanya sebetulnya. Nah, sudut pandang branding tuh juga ada dua. Yang pertama adalah fungsional dan emosional. Let's say kita jualannya kayak yang berbau teknologi gitu ya. Misalnya kayak gadget gitu. Kita bisa dengan gamblang langsung menyebutkan tuh spesifikasinya, misalnya kayak iPhone 13 Pro Max gitu, ada kamera ini, retina display dan segala macam. Tapi kalau dia kan pasti campur sama sisi emosional. Nah, bedanya kalau misalnya kayak kita tadi jualan air mineral, kita harus banget punya sisi emosional. Kan nggak mungkin selama berpuluh-puluh tahun si Aqua itu misalnya cuman kasih kita, beremos kita kayak ini air mata air pegunungan, terus ini tuh kayak bersih dan seger gitu-gitu. Itu kayak kita juga lama-lama udah tahu gitu kan. Makanya mereka membuat campaign. Campaignnya apa? Yang waktu itu ada tuh kan hashtag ada Aqua itu kan, yang kalau kita nggak minum Aqua kita jadi cepet lupa gitu, cepet lost, cepet ngebak gitu kan, nggak konsentrasi. Nah makanya mereka mengutamakan sudut pandang yang berbau emosional, karena mereka nggak bisa lagi untuk main yang fungsional. Kompetitor pun bisa klaim. Jadi itu bedanya. Kita harus tahu dulu jualan kita atau produk jasa kita tuh lebih kemana. Nah, cara bangun branding tuh gimana? Yang pertama kita harus punya kayak business plan yang solid gitu ya. Kita tahu kekuatan kita, kekurangan kita, opportunity yang bisa kita capai, dan juga ancaman dari market ataupun industri ya. Itu penting banget pakai SWOT analisa. Terus kita tuh harus punya core DNA atau visi misi yang kuat gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang akan membuat kita tuh jadi lebih semangat, terus jadi lebih long last juga gitu loh ke depannya. Yang penting DNA core produk atau jasa yang kita ingin capai itu harus kita kuat dulu pegangnya. Jadi kita kayak berpatok sama itu. Nah, terus kita tahu juga nih kompetitor kita yang head to head nih siapa ya. Memang tidak harus kayak 100% kita fokus sama mereka dan kita mengikuti apa yang mereka lakukan strateginya. Tapi penting juga untuk mengetahui keadaan di sekitar gitu kan. Mereka berjalan kemana, mereka pakai influencer siapa, mereka bikin campaign apa. Nah, itu kita juga penting gitu untuk mengetahui hal itu. Lalu yang keempat adalah jangan lupa buat logo, tagline, terus ada brand guidelines gitu kan. Color-color atau warna-warna yang ingin kita gunakan untuk brand kita tuh biasanya ada kayak 3 gitu. Ada primary, ada secondary color gitu kan. Terus jenis tulisannya mau pakai seperti apa nih gitu untuk di packaging atau nanti untuk di social media gitu kan. Nah, sehingga kita udah tahu nih. Misalnya di DNA core-nya tuh healthy gitu ya, healthy, fresh gitu. Karena saya kebetulan juga punya brand ini, cold press juice gitu kan. Jadi kemarin juga kita branding gitu. Terus ya udah saya cari warna-warna yang mendekati core DNA itu dong, hijau, mungkin ada unsur-unsur earthy tone gitu. Terus jenis tulisannya nggak terlalu keriting-keriting, tapi saya nggak mau terlalu tegas juga. Nah, itu yang harus kita komposisi dari awal, sehingga nanti ke belakang eksekusinya tuh bakalan tepat gitu loh. Dan kita tuh kayak nggak kemana-mana keluar jalur gitu kan. Harus sesuai dengan jalur atau brand guidelines yang memang sudah kita sepakati di awal. Nah, terus ada brand message yang solid gitu. Kalau teman-teman tahu misalnya kayak Tokopedia punya hashtag mulai aja dulu gitu kan. Itu adalah salah satu brand message-nya mereka untuk mengencourage orang-orang kayak bisa bisnis lah ya pakai Tokopedia dan lu mulai aja dulu. Nah, yang kayak gitu-gitu juga harus kita sampaikan ke audiens.
Lalu manfaatnya ya bangun branding untuk bisnis, tentu kita dapetin pengakuan dan visibilitas yang lebih lagi. Contohnya kayak Aqua ya, sekarang siapa sih yang nggak tahu Aqua gitu kan, udah diakui jadi top of mind dalam industri air mineral. Nah kita juga pengen seperti itu, walaupun jalannya masih panjang. Terus membangun kepercayaan pelanggan, ini penting banget gitu. Sekarang tuh kalau misalnya kita mau compete ya sama brand yang udah gede, pelaku UMKM itu, yang penting adalah bangun kepercayaan pelanggan, customer service-nya dibagusin, brandingnya dibagusin. Kalian pasti bisa compete gitu loh. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Jangan sampai produknya bagus nih. Saya pernah beli satu sepatu gitu ya. Produknya tuh not bad gitu loh. Tapi customer service-nya super payah gitu. Dan akhirnya saya nggak mau belanja lagi di situ gitu. Jadi penting banget untuk kita tuh kayak nge-keep pelanggan kita agar mereka ya pengennya kan kita repeat purchase terus kan, nggak cuma sekali beli, terus kita cari lagi capek gitu untuk flow-nya. Nah, ketika kepercayaan pelanggan itu sudah terbuild, itu bisa menghasilkan potensial atau pelanggan baru. Contoh, saya jualan baju gitu, Mbak Puji pakai terus di story gitu lah ya, ala-ala. Terus mention ke brand saya gitu. Nah, itu kan terus followersnya beliau mungkin kayak, ini lucu juga ya, beli di mana gitu. Nah, itu tuh sebenarnya hal-hal simple tapi berguna untuk kredibilitas brand kita. Berarti brand kita sudah diakui sama konsumen kita. Nah, yang terakhir adalah mendukung iklan atau promo yang dibuat. Balik lagi, kalau misalnya kita cuman perang harga, perang diskon, itu nggak akan tahan lama. Bukan bukan strategi yang direkomendasikan untuk jangka panjang gitu. Ya untuk saat ini oke lah untuk cari konsumen, tapi lama-lama kita butuh konsumen itu benar-benar trust dan keep sama kita tanpa ada diskon atau iklan. Dan itu biasanya ini sih kayak dipegang atau dieksekusi sama brand-brand gede. Nah, ini ada juga yang namanya brand value proposition. Jadi itu ada kayak 3 elemen, yaitu ada brand, produk, sama experience. Jadi make sure brand itu kan kayak brand guidelines, brand message itu inline sama produk yang kita jual sehingga menghasilkan pengalaman atau kepuasan positif gitu loh untuk si customer experience gitu. Jangan sampai cuman ya udahlah gue jualan produk asal gitu kan, terserah deh pengalaman si nanti audiens mau pakainya gimana gitu, suka nggak suka ya serah aja gitu, gue jualan. Itu nggak boleh kayak gitu, karena ya balik lagi customer tuh tetap raja ya, maksudnya kita ingin mereka tuh juga happy loh pakai produk kita, sehingga itu sebenarnya menghasilkan kepuasan tersendiri untuk kita kalau misalnya mereka tuh juga happy pakai produk dan juga brand kita, dan itu menghasilkan loyalitas tersendiri untuk konsumen-konsumen kita sebenarnya, jadi nggak usah takut gitu. Nah, strategi branding untuk bisnis UMKM tuh yang pasti cari tahu dulu ya siapa target market yang tepat, baru nanti kita buat kayak brandingnya seperti apa sesuai dengan target marketnya gitu. Jadi misalnya target marketnya tuh ya anak muda lah gitu, kekinian Gen Z, pakai warna-warna yang memang anak muda sukai gitu loh. Atau misalnya kita mau targeting yang middle upper gitu, premium market gitu. Nah, mungkin kita pakai tone yang lebih kayak minimalis, yang lebih monokrom gitu kan, yang lebih simple. Nah kayak gitu. Jadi harus tahu sehingga eksekusinya tuh nggak berantakan. Terus kita harus punya point of difference atau kayak unique selling point-nya ya sama si kompetitor. Even produk kita tuh sama sebenarnya. Tapi it's okay gitu loh. Walaupun produk kita sama kompetitor tuh nggak apa-apa, nggak usah takut. Yang penting kita tahu kita punya kayak keunggulan ya atau uniqueness produk atau jasa kita. Bisa juga berkolaborasi dengan brand lain ataupun partner. Nah, ini tuh udah zaman kolaborasi ya, apalagi kolaborasinya yang memang saling complement each other gitu. Jadi itu udah enak banget gitu, tinggal ya udah kalau ada kenalan atau apa, yuk bikin giveaway atau apa. Nah, salah satu klien saya tuh lumayan meningkat pesat selain dari Reels kemarin itu karena dia berkolaborasi gitu. Jadi dia kan florist klien saya. Florist terus dia berkolaborasi sama cookies gitu sih, dan kita ngadain kayak giveaway atau campaign di akhir tahun gitu. Nah, itu lumayan meningkat pesat juga tuh. Branding dia juga lumayan bagus, terus growth dia secara digital marketing juga oke. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk memperkenalkan siapa nih kita nih gitu pada industri atau target market yang memang kita sepakati. Karena kita harus
apa ya jual diri kan, kita harus menampakkan nih kita tuh jualan apa gitu, kita mau kasih value apa nih ke audiens. Nah itu penting banget sih. Nah ini yang terakhir, sehingga hasilnya kalau kita punya branding yang sangat bagus, customer experience-nya juga bagus gitu ya, mereka satisfied atau puas, itu dengan gampangnya udah auto menghasilkan conversion dan juga brand loyalty untuk produk dan jasa kita. Itu aja sih kalau share dari aku, teman-teman semua. Ini Instagram aku dan juga LinkedIn aku jika nanti ada yang ingin bertanya, misalnya selepas webinar ini silahkan. Mungkin aku balikan ke Kak Puji ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Laurencia atas materi yang disampaikan, super full dengan ilmu-ilmunya ya. Jadi karena Kak Laurencia sini udah memberikan materi, lalu selanjutnya panelis kita yang kedua yaitu Kak Kevin. Halo Kak Kevin, selamat siang. Halo. Halo. Oke, sudah ada Kak Kevinnya ya. Halo, iya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Kevin terlebih dahulu ya, Kak. Ya, boleh. Oke, nama lengkap Kak Kevin ini adalah Kevin Deandra. Beliau adalah Vice President dari Strategic and Development Semangkai Group. Betul, Kak? Masih di mute, Kak. Nggak kedengeran. Iya, betul. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih, Kak Kevin ini siapa. Jadi saat ini saya akan mengundang Kak Kevin ini untuk mempresentasikan materinya. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Kak Kevin. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Jadi pada suara saya kedengaran ya? Kedengeran Kak. Oke, sebenarnya ini saya sedikit last minute, jadi saya belum terlalu siap untuk presentasi gitu. Tapi saya lebih kepada sharing dulu, sharing apa yang sudah saya lakukan pada saat saya membangun beberapa UMKM di Palembang, terutama di Sumatera Selatan. Posisinya kemarin sekitar 6 tahun lalu saya membangun UMKM itu sendiri di Palembang, cukup struggling juga karena kenapa? Orang tidak percaya dengan dunia digital. Dalam artian seperti ini. Dulu misalkan turun-temurun mereka ini berjualan, berbisnis itu dari generasi 1 ke generasi 2, generasi 3 gitu. Jadi kayak memang mereka kayak merasa tidak membutuhkan yang namanya digitalisasi. Nah, secara bersamaan saya berpikir juga bahwa hal ini cukup sulit untuk kita break the rules-nya, dalam artian untuk kita ubah ke digitalisasi. Karena kenapa? Biasanya yang seperti ini udah bisnis turun-temurun kan ya. Nah, yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini mungkin lebih kepada case bahwa Kak, saya ini sudah punya usaha dari kakek nenek saya 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, dulu pada saat sebelum ada digitalisasi, bisnis kita jalan-jalan aja, maksudnya value ataupun standarnya masih aman-aman aja dari segi value-nya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, dan mungkin teman-teman yang berada di dalam webinar ini merasakan itu juga, bahwa bisnis yang mereka lakukan adalah bisnis turun-temurun. Jadi saya akan lebih bercerita, mungkin nggak apa-apa saya sebut salah satu klien saya dulu, namanya CV Awijaya. Jadi mereka ini dulu jualannya itu besi, alat berat seperti itu kan. Namanya besi dan alat berat kan justru apa ya, sedikit aneh juga ataupun jarang gitu kalau kita masuk ke dunia digitalisasi, terutama di Kota Palembang. Karena kenapa? Customer experience-nya biasanya orang datang, lihat ke gudangnya, oh ukurannya pas, kemudian besinya kalau kita nyebutnya bukan besi banci ya, maksudnya bukan besi yang tidak asli gitu, langsung bayar gitu. Bukan berbeda dengan teman-teman di digital. Kalau di digital kan kita cukup lihat suara ataupun lihat gambarnya, oh cocok nih, ukurannya juga pas, langsung beli gitu kan ya. Nah, di CV Awijaya ini pada saat pertama kali saya masuk untuk mendigitalisasinya itu pada saat di periode generasi kelima lah bisa dibilang.
generasi kelima. Jadi generasi pertamanya masih konvensional, keduanya juga masih konvensional, akhirnya saya bisa masuk di generasi yang kelima. Nah, generasi kelima ini mulai sadar bahwa kalau saya tidak mendigitalisasi bisnis saya ini, kayaknya saya bakal kalah saing nih dengan kompetitor-kompetitor yang sudah mulai. Contoh aja nih, untuk dari segi pembayaran mereka sudah pakai apps. Kemudian sudah kalau misal mau beli barang, mereka udah bisa ada platform e-commerce yang mereka bisa pilih gitu kan ya. Nah, ini menjadi tolak ukur saya pertama kali pada saat berbicara kepada generasi kelima ini, bahwa apa yang akan kalian lakukan pada saat kompetitor kalian sudah melakukan itu terlebih dahulu. Apabila kalian tidak melakukan itu, apakah mungkin value kalian akan tetap sama? Nah, bergerak dari case yang sudah saya bicarakan barusan tadi, bahwa secara turun-temurun pada dasarnya bisnis-bisnis yang sudah katakanlah generasi ke-6, ke-7 tetap membutuhkan yang namanya digitalisasi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk pemain-pemain besar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan teman-teman UMKM? Benar yang dikatakan kakak pembicara yang di awal tadi, biasanya kalau UMKM modalnya terbatas. Kemudian untuk stoknya juga terbatas. Semuanya pasti serba terbatas. Dari human resource-nya juga terbatas gitu. Dari segi promotion, saya mau endorse KOL, katakanlah makanan gitu. Tidak mungkin tiba-tiba langsung saya mau endorse, let's say Rahel V-nya gitu. Pasti akan dari bawah dulu gitu kan ya. Nah, ada beberapa tips jitu yang saya mau berikan kepada teman-teman UMKM, terutama pada saat mengeksposure ataupun mempromosikan. Kalau saya terutama base-nya itu di social media promotion ataupun social engineering, itu lebih kepada tahu dulu nih value-nya apa, value UMKM teman-teman nih apa. Contoh, saya pernah punya klien juga sampai detik ini, itu namanya Wabi Sabi Kosmetik. Wabi Sabi Kosmetik itu bisa dibilang, sorry saya sebut-sebut merek lain, kayak Sociola-nya Palembang. Jadi malahan pada dasarnya lebih lengkap Wabi Sabi daripada Sociola, karena lebih dari 300 300 brand berkecimpung di dalam satu toko. Yang lucunya adalah value yang ditawarkan oleh Wabi Sabi ini, pada saat masuk tokonya kecil banget, bener-bener kayak cuman satu kamar studio apartemen gitu. Tapi pada saat orang masuk itu posisinya banyak banget dan semua brand yang orang tanya ada. Itu satu value-nya. Yang kedua adalah pada saat orang mau tester, biasanya kan kalau di tempat-tempat lain tuh jarang ya ada testernya. Nah, di tempat Wabi Sabi ini mereka rela mengeluarkan kocek untuk yang namanya adanya tester gitu. Nah, dari dua contoh yang sudah saya sebutkan dari Wabi Sabi tadi adalah mereka sangat tahu value yang tidak dimiliki oleh pesaingnya di luar sana apa gitu loh. Dan apakah mungkin kompetitor itu saya bisa lakukan nggak nih? Maksudnya saya bisa lampauin nggak sih yang kompetitor saya tidak punyai dan saya bisa lakukan gitu. Di Wabi Sabi itu alhamdulillah bisa mereka lakukan itu. Pertama dengan membuat sistem kecil, tapi pada saat orang masuk semua brand ada. Jadi kayak apa ya? Jatuhnya surprise faktor juga gitu loh. Orang kan biasanya kalau tokonya gede itu seakan-akan wah banyak banget nih semuanya lengkap gitu ya. Di Wabi Sabi kita balik value-nya, campaign-nya. Tokonya kecil, tapi once orang bertanya, misalkan orang bertanya, ada brand A, B, C, D, E dan lain-lain, pasti ada di situ. Nah, itu surprise faktor yang membuat orang, wah ini tokonya kecil ya, tapi kayak semuanya ada gitu loh. Nah, faktor-faktor unik dan faktor-faktor yang tidak dimiliki orang itu harus difikirkan dulu. Kalau teman-teman sebelum memulai namanya UMKM, gak usah deh muluk-muluk berpikir, saya punya modal 100 juta, nanti 20 jutanya nanti untuk duit marketingnya ataupun value marketingnya. No, jangan sampai ke sana dulu, tapi value-nya dulu aja yang ingin disampaikan, value uniknya dulu. Satu. Tips berikut kedua yang akan saya lakukan adalah lebih kepada kemarin ke Wabi Sabi terkait tester.
tester ini justru teman-teman akan sedikit menguras kocek, dalam artian bahwa yang namanya tester kita harus butuh uang ya untuk beli 1-2 barang agar bisa dicoba sama orang. Tapi pertanyaan berikutnya, tidak semua brand itu mengharuskan kita untuk memberikan tester. Ada beberapa brand yang mau memberikan, ini kamu ambil 100 misalkan cushion, nanti saya akan kasih 2 tester. Ada yang seperti itu apabila ini berbicara mengenai wholesaler beauty things. Katakanlah kayak make up, kemudian eyeliner dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh value yang bisa saya bagi pada saat saya mendevelop teman-teman UMKM di Palembang, terutama Sumatera Selatan. Ada 2 sudah tips G2-nya. Terus yang ketiga adalah mungkin saya nggak bisa terlalu berpanjang-panjang karena saya tipikalnya lebih suka untuk berdiskusi ke teman-teman apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman rasakan. Kak, kayaknya saya bingung A, B, C, dan E. Teman-teman lebih baik berbicara. Mungkin sebelum saya tutup, yang ketiga adalah ini paling ampuh biasanya. Sekarang di zaman 2022 ini banyak sekali platform yang muncul. Baik itu platform e-commerce, baik itu platform untuk katakanlah ojek online. Nah, kehadiran teman-teman e-commerce dengan kemajuan digital ini kita tidak boleh diam. Kenapa tidak boleh diam? Harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Kenapa? Contoh, seperti di Wabi Sabi, seluruh platform e-commerce kita hadir. Contoh, Lazada, kemudian Blibli, dan lain-lain. Kenapa harus hadir? Karena tidak mungkin yang namanya customer kita itu hanya bercumpuk, hanya berdiam di satu platform saja. Mungkin let's say si saya lebih nyaman pakai yang warna biru. Saya lebih nyaman pakai yang warna orange gitu loh. Nah, kehadiran kita di semua namanya e-commerce itu memungkinkan kita untuk mendapatkan insight dari mereka. Dalam artian apa? Biasanya setiap e-commerce kan punya diskon masing-masing ya, punya kemampuan stok juga masing-masing itu. Dengan kita hadir di setiap e-commerce itu, memungkinkan potensial buyer yang akan datang itu lebih gede, gitu loh. Dan untuk kita hadir di setiap e-commerce itu, sependek pengetahuan saya itu tidak terlalu mahal, dalam artian mungkin free gitu loh. Nah, jadi mungkin itu 3 tips G2 yang bisa saya bagikan ke teman-teman UMKM yang baru mau berjalan atau yang sudah jalan, yang nantinya mungkin bisa dipakai dengan kedepannya dengan sangat aplikatif gitu loh. Mungkin itu dulu dari saya terkait dengan beberapa tips G2-nya. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, saya sangat welcome kita diskusi 2 arah. Kalau teman-teman mau bertanya silakan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak moderatornya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kevin atas penyampaian materinya, singkat, padat, dan jelas banget, tapi isinya full ilmu semua. Sekali lagi terima kasih ya Kak Kevin. Lalu yang panelis kita yang terakhir yaitu Kak Nindya Indriasari. Tapi maunya dipanggil Kak Indri aja. Oke, halo Kak Indri, selamat siang. Hai Puji. Oke, Apa kabar Puji? Alhamdulillah baik. Gimana Kakak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum Kak Indri memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Indri terlebih dahulu. Jadi nama lengkap Kak Indri ini Kak Nindya Indriasari. Beliau ini bekerja di Maju Indonesia. Maaf ya Kak kalau misalkan salah pengucapannya. Dengan 10 tahun pengalaman di bidang komunikasi, media relations, marketing, event planning, dan brand management untuk industri yang sangat variatif. Nah, mungkin karena tanpa berlama-lama lagi, kita akan memberikan waktu untuk Kak Indri ini berpresentasi untuk menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Thank you, Puji, dibantu share ya, sudah ya. Oke. Selamat siang semuanya, teman-teman panelis juga. Thank you for having me here di Jumat siang yang cukup terik ya. Sebelumnya juga terima kasih kepada tim panitia yang udah siapin webinar hari ini. Tadi juga udah banyak ya bahasannya tentang branding dari Kak Lauren, tentang cara build branding yang baik itu gimana gitu ya. Kak Kevin dengan experience yang ngebangun digitalisasi itu seperti apa. Seru ya, jadi kita di sini bisa belajar bareng, bertukar ilmu, dan semoga apa yang kita share hari ini tuh bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM semua.
Salam kenal sekali lagi, saya Indri. Saat ini saya bergabung di Maju Indonesia sebagai PR Manager. Teman-teman udah ada yang pernah dengar belum tentang Maju? Atau jangan-jangan udah ada yang pernah pakai aplikasinya Maju? Aku cerita sedikit ya, Puji, tentang Maju. Jadi, Maju itu adalah aplikasi wirausaha paling lengkap yang bisa membantu operational bisnis para UMKM itu menjadi lebih mudah. Karena di dalamnya itu ada fitur yang super lengkap, dari aplikasi kasir online, sistem pembayaran, aplikasi inventory, aplikasi karyawan, aplikasi CRM, aplikasi akuntansi online, sampai yang sekarang lagi happenasi ke marketplace besar. Jadi nggak perlu lagi tuh repot pindah akun, semua udah terintegrasi di aplikasinya Maju gitu. Well, senang sekali hari ini kita mau ngobrol santai. Aku coba share tentang materi yang sebetulnya tuh udah banyak literasinya, yaitu tentang personal branding. Saya tahu di sini hampir semua partisipannya pasti owner dari sebuah brand, benar nggak sih? Belum Puji, belum. Jangan di-enter dulu, belum. Ya kan, jadi udah pasti personal brand itu adalah salah satu yang diperlukan untuk kita bisa bangun brand kita, gitu ya. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu dulu nih, saya mau dengar dari teman-teman gitu ya, personal brand itu apa sih? Apa sih yang kalian tahu tentang personal brand? Boleh komen di chat box gitu ya, biar saya dapat bayangan apa sih tentang personal brand yang kalian tuh udah kira-kira pahami. Atau mungkin Puji, menurut Puji personal brand itu apa? Oke, boleh saya bantu jawab berarti ya. Kalau dari saya sendiri, personal brand itu apa sih? Personal brand itu kayak bener apa yang diomongin sama Kak Cerin ini, representasi diri kita. Jadi kayak kita tuh butuh untuk membangun branding diri kita sendiri, untuk mengenalkan atau biar orang-orang tuh tahu kita tuh berkecimpung di dunia apa sih, kita itu siapa sih, biasanya gunanya untuk seperti itu. Itu sih Kak yang saya tahu. Wah keren ya, udah kalau gitu nggak usah aja lagi ya. Jadi emang benar gitu ya, jadi personal branding itu ya tentang konten, tentang siapa sih diri kita tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu ya. Nah itu nanti juga ada relevansinya dengan brand yang lagi kita mau build gitu. Oke, saya mau coba main tebak wajah dulu gitu ya, untuk tahu kira-kira personal branding ada hubungannya nggak sih dengan mereka-mereka ini. Boleh kita coba, yes. Siapakah aku gitu ya? Coba boleh teman-teman komen siapakah beliau the most famous person kayaknya ya. Mungkin ada yang tahu, boleh kita chat dulu. Kira-kira dia tuh siapa ya gitu ya. Siapakah beliau? Mungkin Puji tahu nggak siapa Bapak ini? Jujur ini familiar banget ya Kak, mukanya gitu. Oke, itu ada tuh Kak Sherin, pencipta Apple. Yes. Jadi memang benar. Jadi he is the one and the only Mr. Steve Jobs gitu ya. Jadi beliau ini adalah seorang visioner, seseorang yang jeli menemukan opportunity baru dalam sebuah bisnis gitu ya, melalui brand yang dibuatnya yaitu Apple. Dulu Mr. Jobs itu memulai Apple ini dengan menghadirkan iPod yang generasi sekarang ya, iPod gitu ya. Ada nggak di sini generasi iPod gitu ya? Jadi dulu Mr. Jobs ini memulai Apple ini dengan menghadirkan iPod. Ketika pada saat itu kita kalau mau dengar musik sambil jalan atau sambil mobile gitu, kita pakainya Walkman, ya nggak sih? Yang isinya cuma ya maksimal 20 lagu. Gitu. Kemudian ada lagi tuh generasi berikutnya, Discman, ya nggak sih? Yang isinya mungkin 25 lagu lah, tapi lebih keren gitu ya, nggak perlu dibalik-balik gitu ya. Tapi terbatas itu aja gitu. Lalu akhirnya Mr. Jobs ini karena dia adalah seorang visioner, dia buat terobosan yang super canggih melalui si iPod ini dengan tagline-nya 1000 song in one pocket. Jadi ada 1000 lagu dalam satu alat kecil tadi, si iPod tadi. Dan itu sukses sangat besar. Iya nggak sih? Sampai akhirnya Apple sekarang
bisa merajai market dengan turunan produk Apple-nya gitu ya, mulai dari mobile phone, iPad, laptop, dan many things lah ya. Terus pertanyaannya, apa kita perlu kayak Steve Jobs untuk punya brand yang sebesar Apple? Nanti kita jawabnya. Sekarang kita main tebak gambar lagi yang kedua. Tada! Siapakah aku? Udah pasti pada tahu nih. Ya kan? Coba-coba di komen lagi. Kita main tebak-tebakan lagi nih. Siapakah aku? Atau Mbak Puji kali ya? Kayaknya kurang deh, bukan Lebron. Ayo. Siapa? Ini paling famous loh. Siapa ya, Kak? Ini jujur famous ya, mukanya familiar gitu. Iya. Cuman Oke. aku kurang tahu sih, Kak. Oh, kurang ngikutin basketball katanya. Nah, dia adalah satu-satunya dan mungkin bisa dibilang the most famous basketball player. Dia adalah Michael Jordan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih si Michael Jordan ini menjadi sangat famous? Seluruh dunia itu tahu siapa Mr. Jordan ini. Padahal kalau dipikir-pikir, kayaknya semua basketball player itu udah pasti bisa dribble, bener nggak? Udah pasti bisa 3-point shot, bener nggak sih? Udah pasti bisa sama-sama bisa shooting gitu ya. Tapi kenapa Mr. Michael Jordan ini menjadi sangat terkenal dan ikonik banget? Gitu. Karena Mr. Jordan punya ciri khas atau gaya yang paling khas yang cuma dia yang punya melalui gerakan air dunk-nya. Jadi kalau dia lagi mau nge-shoot tuh seakan-akan dia kelihatan seperti terbang, bener nggak sih? Sehingga ia dijuluki Air Jordan. Nah, saking famous-nya si Air Jordan ini, akhirnya dilamar oleh salah satu brand besar sepatu, ya kan? Produknya Nike. Jadilah mereka punya satu brand besar namanya Nike Air Jordan. Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya lagi, apakah saya perlu juga punya ciri khas seperti Michael Jordan untuk bisa punya brand sebesar Air Jordan-nya Nike, gitu kan ya? Nanti kita jawab. Terakhir nih, harusnya udah pada tahu siapa dia. Langsung Kak Puji. Nah, tadi udah ada yang ngomong tuh kan, Atta, ya kan? Udah pasti tahulah dia siapa. Yang paling fenomenal di dunia YouTube, ya nggak? The phenomenal, the YouTuber dengan subscriber terbesar di Asia Tenggara. Ceritanya dia ngeklaimnya gitu ya. Terus pertanyaannya, apa sih yang bikin si Atta ini menjadi besar dan punya subscribernya paling banyak di Asia Tenggara? Padahal Atta tuh bukan yang pertama bikin konten di YouTube gitu kan. Mungkin Atta bisa kita bilang mirip-mirip dengan dengan Mr. Jordan tadi gitu ya. Dia punya ciri khas sendiri. Ya nggak sih? Kalau dia lagi nyampein kontennya, dia punya ciri khas sendiri. Tahu nggak ciri khasnya apa? Asia tuh kan, itu saking besarnya personal branding yang Atta building. Bener nggak sih? Gitu ya. Jadi secara personal juga Atta ini hadir sebagai anak muda yang sopan, bertanggung jawab gitu ya, terus juga positif, sayang keluarga, banyak lah ya, soleh dan lain-lain gitu loh. Jadi ada sisi positif dari si Asia Pen ini yang bisa dia tebarkan ke subscribernya gitu. Sehingga dia bisa lagi tuh mendapatkan atensi dari publik yang cukup besar, yang sangat masif gitu ya. Sehingga apapun bisnis yang dia lakukan tuh kayaknya cuan aja gitu kalau katanya Kak Lauren tadi gitu ya. Jadi gini teman-teman, tiga orang di sini adalah contoh dari personal branding yang kuat gitu ya. Kita punya the visioner, Mr. Jobs gitu ya. Terus kita punya Michael Jordan yang ciri khasnya atau expertise-nya cuma dia yang bisa gitu ya dengan si air dunk-nya tadi gitu ya. Dan yang ketiga adalah ada Atta Halilintar yang sangat menarik. Mereka mengemas konten itu dengan sangat menarik dan cara menyampaikan kontennya juga sangat baik gitu sehingga subscribernya meledak sampai sekarang gitu. Jadi kita coba masuk ke slide berikutnya ya sehingga tahu nih apa sih hubungannya gitu ya dengan personal branding ke bisnis kita gitu ya. Oke, siapa yang mau eksis? Halo. Siapa yang mau eksis? Coba, saya mau dengar dari teman-teman nih.
Siapa dari kita yang kepingin banget eksis? Gigi mau eksis nggak? Mau dong, Kak. Mau. Mungkin Kak Lauren gitu ya, Kak Kevin pasti semuanya mau sukses gitu ya nggak sih? Dan saya yakin banget gitu ya, semua entah UMKM, entah manusianya sendiri, itu udah pasti kepingin eksis. Jadi eksis itu kan sebenarnya adalah kita sebagai personal tuh kepingin diakuin keberadaannya, ya nggak sih? Jadi eksis di sini itu bukan berarti harus menjadi selebgram terkenal atau jadi artis dengan fenomenanya yang kurang baik misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya eksis itu adalah sekedar kita kalau ada di lingkungan atau satu komunitas, keberadaan kita ini diakuin. Gitu. Oke, saya Indri adalah pemilik toko kopi Rindu Jiwa misalnya gitu ya, atau misalnya Puji adalah pemilik toko roti apa gitu ya. Sekedar itu aja, kita kepengen eksis itu aja gitu ya. Dan ternyata ini juga manusiawi banget gitu loh, karena eksis itu adalah kebutuhan untuk diakui, aktualisasi diri kita diakuin keberadaannya, dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia gitu. Kadang kan sekarang itu kalau orang bilang eksis banget sih loh gitu ya, kayak kesannya itu kita dinyinyirin gitu ya. Padahal sebenarnya untuk jadi eksis tuh bukan satu kesalahan teman-teman. Karena itu sebenarnya adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk kita bisa mengaktualisasikan diri kita gitu. Karena kalau misalnya sedikit balik ke teori gitu ya, teori Maslow. Jadi self actualization itu adalah kebutuhan paling hierarki untuk kita sebagai manusia, itu udah paling atas tuh. Jadi kalau dibilang mau eksis ya of course karena gue manusia gitu lah kira-kira ya. Jadi kalau mau eksis itu ya sah-sah aja dan itu merupakan kebutuhan dasarnya manusia gitu ya. Kemudian slide berikutnya. Nah, balik lagi. Jadi untuk kita diakuin keberadaannya, kita butuh personal branding yang pas. Gitu. Kita butuh personal branding yang kuat. Mungkin kita masih banyak bertanya gitu ya, ngapain sih gue perlu urus banget nih personal branding gitu ya? Kan saya bukan artis gitu. Atau enggak kurang pede gitu ya. Aduh nggak mau nanti banyak tetangga yang bilang, ih eksis banget sih gayanya, kayak gitu-gitu. Banyak lah ya di Indonesia kan kayak gitu ya netizennya ya. Padahal personal branding ini merupakan sebuah kemampuan kita loh, kemampuan dasar kita tuh untuk ngebangun image gitu loh. Ngebangun citra, ngebangun identitas yang emang udah ada di dalam diri kita. Gitu. Coba jadi sekarang tanya, gue ini siapa sih gitu ya. Kita tuh kepingin orang tuh ngomong tentang kita tuh apa sih gitu ya. Coba boleh di list down. Gue tuh pengen dilihatnya sebagai apa sih gitu lah. Apakah sebagai PR practitioner gitu ya, atau digital marketer, atau misalnya brand specialist dan lain sebagainya gitu ya. Jadi coba di list down personal branding apa sih yang mau kita bangun di social media kita gitu ya. Karena tiap personal branding itu kan beda-beda ya, sesuai dengan karakternya gitu kan ya Puji. Kemudian slide berikutnya. Jadi gimana sih, pertanyaannya gimana sih cara kita ngebangun personal branding? Yang pertama adalah kita harus tahu yang tadi saya bilang. Kita ini siapa sih gitu ya? Itu bisa itu menjadi apa ya, fondasi untuk kita bisa membangun sebuah brand, personal brand diri kita gitu loh. Coba tanya ke diri kita ini itu siapa? Apa yang kita mau tampilin? Apa sih ciri khas kita? Atau kita mau dikenal sebagai apa sih? Kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah apa yang kamu yakinin gitu loh. Jadi selain udah tahu nih, oke, aku Indri gitu ya, aku adalah PR manager dari Maju. Apa sih yang gue yakinin? Ya gue yakin banget dengan literasi yang gue punya misalnya gitu ya, dengan media inquiry yang kita punya, kita bisa membentuk branding yang bagus di publik gitu untuk brand yang lagi saya pegang yaitu Maju kayak gitu. Jadi kita harus bisa yakinin nih dari si person yang tadi who you are-nya kita, what I believe-nya itu juga teman-teman harus bisa pegang gitu loh. Jadi agar supaya apa yang kita yakinin itu bisa apa ya, kita bisa menebarkan sesuatu hal yang memang menjadi ekspertis kita gitu kan. Jadi nggak cuma posting foto misalnya lagi di mall gitu ya, atau lagi
melakukan hedonisme yang lain gitu ya, itu sebenarnya ya boleh-boleh aja gitu ya, tapi itu tidak membangun personal branding yang ada kaitannya dengan brand kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah what is your vision. Jadi dikasih tahu juga tuh melalui personal branding-nya, visi kita tuh ke depannya itu apa sih gitu loh. Kita tuh mau kita dikenal sebagai apa, dan nanti urusannya dengan brand kita tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya visi kita, oke, gue mau menjadi toko kopi terbaik se-Jakarta Selatan gitu ya. Tapi kan banyak banget gitu loh yang udah punya toko kopi, terus mesti dari mana ya? Oke deh, kayaknya belum ada deh toko kopi yang ownernya tuh suka bagi-bagi sedekah setiap Jumat misalnya gitu ya. Atau misalnya kayaknya belum ada deh ownernya tuh kalau toko kopi dia yang bukain pintu kayak gitu ya. Jadi personal branding itu yang kita bentuk supaya customer yang datang ke kita tuh happy gitu ya. Tadi kan udah dibilang ya, happy customer itu mendatangkan cuan, bener nggak sih? Gitu ya. Jadi dengan personal branding yang kita buat, itu pasti ada relevansinya dengan omset yang mau kita yang mau kita raih gitu loh. Kadang kan males ya gitu ya, kita datang ke satu toko gitu ya, ternyata customer experience-nya aduh basi banget gitu ya. Terus owner-nya boro-boro nyapa, senyum aja enggak. Walaupun kopinya seenak apapun nggak akan balik, iya nggak sih? Tapi kalau personal branding-nya, ih itu baik ya si cicinya gitu ya, atau itu baik ya si ibunya gitu ya, mau datang lagi kali aja dapat bonus donat gitu kan ya. Jadi personal branding ini harus banget kita coba bangun gitu ya dengan caranya kayak apa yang tadi itu, dengan pastikan siapa diri kita mau dikenal sebagai apa yang kita yakinin kita bisa lakuin gitu ya. Terus visi kita ke depan tuh mau jadi apa gitu loh, mau dikenal sebagai apa, kurang lebih kayak gitu. Kemudian selanjutnya, passion itu apa sih gitu ya? Sebentar. Ini kayaknya aku ada sedikit, bentar ya. Oke, maaf, ada pop-up email. Sorry ya. Oke, passion itu apa sih gitu ya? Tadi kan udah ngomongin caranya, terus untuk bisa menjadi lebih karakter tuh passion kita tuh di mana, bener nggak sih? Kayaknya udah banyak passion gitu ya. Jadi passion itu secara simpel itu adalah ketertarikan kita terhadap suatu hal gitu loh. Jadi kalau kita sedang melakukan si passion ini, kita udah happy banget. Jadi udah pasti nggak kehabisan ide gitu ya. Udah pasti kalau ngejalaninnya ya udah ngalir gitu aja. Iya nggak sih? Karena kan kayak passion-nya, aduh gue nggak passion baking gitu ya, tapi gue disuruh baking, ya nggak bisa. Pasti habis idenya. Tapi kayak, aduh gue tuh passion-nya cooking, Dendri gitu ya. Makanya gue punya toko makanan gitu ya. Ya udah coba inovasi dengan menu-menu itu. Dan itu kayaknya tanpa disuruh, udah ngalir gitu aja. Nah, yang tadi yang si passion itulah yang sebenarnya itu menjadi kunci untuk kita bisa build our personal branding gitu ya. Nah, mungkin sambil nanti gitu ya teman-teman bisa tulis kira-kira apa sih passion aku gitu ya. Terus apa sih passion dari produk atau brand yang lagi kita jualin sekarang gitu ya. Sehingga nanti ada kaitannya tuh dalam kita menentukan konsep personal branding yang mau kita sampaikan gitu loh. Ciri khas apa sih yang mau ditunjukin gitu ya. Sehingga nanti kesemuanya tuh jadi terlihatnya tuh seragam, selaras dan on track, ya nggak sih? Jadi kalau ngelihat, oke, toko kopinya keren gitu ya, tapi kok yang punya Deso ya, maksudnya Deso tuh kok kayaknya nggak up to date gitu ya, kok kayaknya nggak urban gitu ya. Kan juga jadi, ya kayaknya kurang asik nongkrong di situ gitu ya. Terus kalau misalnya kita misalnya jualan baju muslim gitu ya, tapi kok ternyata owner-nya bajunya terbuka banget ya gitu. Kan kayak gitu-gitu kan menjadi decision making juga kan ya untuk customer tuh untuk beli nggak ya sama dia gitu loh. Jadi siapa yang jual apa itu sebenarnya juga matter sih. Gitu.
Kemudian, nah, dalam bisnis itu penting yang mana sih? Coba ya. Karena kalau dibilang branding, ada yang namanya di-enter lagi, Kak. Ada yang namanya personal brand, ada yang namanya corporate brand, gitu ya, ada yang namanya product brand. Dalam bisnis penting yang mana, gitu ya. Jadi, suka bingung, gitu ya. Mungkin kita sebelum mulai dari si personal brand, corporate brand, dan si product brand ini, mungkin teman-teman tuh harus coba lihat dulu ya, produk yang teman-teman udah jalanin itu apakah sudah cukup oke, apakah sudah cukup diterima sama customer kita gitu ya. Jadi kalau sebelum kita ngomongin personal brand harusnya si produk itu udah nggak ada masalah. Bener nggak sih? Ya kan? Karena kalau produk yang nggak enak, capek-capek bikin personal brand tuh kayaknya buang waktu gitu ya. Jadi ini personal brand ini adalah satu step di satu tingkat di atas produk kita sendiri gitu ya. Terus, oke, dalam bisnis tuh penting yang mana sih gitu ya. Jadi kalau misalnya si personal brand itu sebetulnya adalah siapa jual apa gitu ya, itu personal brand gitu ya. Jadi kalau misalnya produknya sama gitu ya, harganya sama, marketnya sama, sama-sama jualan kopi gitu ya. Terus gimana ya caranya orang belinya sama kita aja, jangan sama orang itu gitu, padahal sama-sama kopi gitu ya. Ya kalau kayak gitu berarti personal brand yang harus dibangun, ya kan? Terus kalau misalnya corporate brand, nah kalau corporate brand itu sangat penting dibangun jika corporate-nya ingin dipercaya di mata market, ya nggak sih? Di mata umatnya, di mata customer-nya gitu ya. Terus produk brand ini juga sangat penting dibangun jika produknya lebih penting dibangun dibanding sosoknya, gitu. Kebayang nggak? Jadi contohnya saya beli iPhone emang karena saya suka sama iPhone-nya, bukan karena si Steve Jobs. Kira-kira gitu. Kebayang kan? Tapi kalau saya mau beli kopi yang A, saya mau belinya kopi yang dia aja karena yang punya si B gitu. Saya kenal baik, orangnya baik. Nah, itu bedanya. Gitu. Jadi dalam bisnis penting mana? Ya udah pasti tiga-tiganya penting. Cuma karena kita UMKM, ya coba kita mulai dari yang paling murah. Karena personal brand. Jadi owner-nya sendiri yang ngerjain. Bener nggak sih? Gitu ya. Terus kemudian slide berikutnya. Emang personal brand itu penting banget ya, Kak? Wajib banget gitu ya. Coba next lagi. Jawabannya iya, penting banget. Karena ini tentang self-awareness. Jadi kita coba mulai bangun self-awareness teman-teman sebagai owner dari satu brand gitu ya, tentang hal yang positif. Gitu loh. Bagaimana kita bisa membawa dampak positif ke karyawan, ke tetangga, hingga ke customer gitu loh. Nanti sebagai result-nya, kita sebagai pribadi ini akan paling tidak gitu ya, dikenal sebagai seseorang yang ramah, seseorang yang baik gitu ya, seseorang yang memberikan banyak manfaat, misalnya tadi kita mengajak sama-sama untuk sedekah gitu ya. Dan akhirnya personal brand kita yang tadi kuat tadi, yang positif tadi, akhirnya bisa menjadi keputusan akhir dari customer kita untuk akhirnya beli aja deh di tempat kita. Gitu. Terus kemudian yang kedua, self credibility. Nah, tadi kan, gue tuh bisa apa sih gitu ya. Tadi awareness-nya udah dapet nih ceritanya, aduh ownernya baik, suka ngajakin sedekah bareng gitu ya, terus juga kelihatannya juga bisnisnya dibangun dengan passion-nya dia gitu ya, dia selalu memberikan tips and trick tentang caranya misalnya baking gitu ya, personal brand ini udah dibangun. Terus yang kedua, personal brand itu penting karena itu akan menimbulkan apa ya, satu image tentang kredibilitas kita gitu loh. Itu lo pasti ngopi aja deh di sana. Kenapa? Karena yang punya itu pecinta kopi. Kenapa kok tahu? Iya itu postingan di Instagramnya semua tentang kopi. Dia tuh kayaknya kopi expert. Udah pasti kopi yang dia jual tuh pasti enak.
gitu ya nggak sih? Terus atau beli beli rotinya di toko roti Indri aja gitu. Kenapa? Karena dia tuh tiap hari ada aja eksperimen menunya. Gue jadi penasaran deh. Lihat di mana? Itu di YouTube-nya dia kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan itu ada sedikit effort yang dilakukan oleh owner untuk dia bisa membangun personal brand-nya dia dan akhirnya akan berimpact ke produk yang dia jual kayak gitu ya nggak sih? Jadi kredibilitas ini juga harus kita bangun bahwa kita pelaku usahanya itu memang benar-benar ekspertis di dunia itu gitu, nggak cuma jualan aja gitu ya. Terus lanjut poin 3, udah pasti potential lead, balik lagi ya nggak sih, udah dikenal nih ownernya, ternyata kredibilitasnya juga bagus ya, dia ternyata dia ahli banget bikin kopi, bikin roti, dan lain-lain. Yang terakhir ya udah pasti mendatangkan cuan, potential leads, ya nggak sih? Karena secara nggak langsung dengan adanya personal branding tadi, teman-teman akan mendatangkan banyak followers, bener nggak sih? Apalagi kalau misalnya postingannya insightful gitu ya, terus tips and triknya juga bisa di-share lagi gitu ya, udah pasti akan ada followers datang gitu ya, karena logaritmanya kan kayak gitu ya, gitu loh. Dan potensi untuk mendatangkan leads udah pasti meningkat gitu. Jadi personal brand ini sebetulnya adalah kabar baik untuk teman-teman pelaku usaha di sini yang udah pastinya adalah seorang pembisnis, ya nggak sih, seorang pengusaha dari masing-masing brand yang sedang dibangun atau lagi dikelola gitu. Jadi mungkin ini juga yang terjadi dengan para artis gitu ya. Bagaimana artis ini udah tiba-tiba terkenal gitu ya, sehingga dia gampang gitu ya jualan, bener nggak sih? Kayaknya kok dia jualan jualan ciki aja kok kayaknya laku banget gitu ya. Kok dia jualan lipstik kok kayaknya laku banget, padahal lipstiknya sama aja, harganya juga lumayan mahal ya, tapi kenapa kalau dia yang ngomong kayaknya gue pengen beli gitu ya. Nah itulah sebenarnya, itu adalah personal brand yang lagi dia bangun. Atau misalnya ada beberapa influencer yang mereka punya, akhirnya mereka bikin brand sendiri, bener nggak sih? Brand clothing gitu ya, brand, banyak lah yang mereka buat gitu ya, sesuai dengan tadi passion-nya dia, expertise-nya dia tuh di mana. Dia udah ke shape atau ke develop tuh branding-nya itu seperti apa gitu. Tips membangun personal branding. Yang pertama adalah tadi kredibilitas ya. Jadi kompetensi kalian itu sebagai owner dari salah satu brand itu harus dipangkan gitu ya, harus diliatin gitu loh, harus ditampilkan gitu di platform sosial media kalian gitu, sehingga kredibilitas tadilah ini yang nantinya akan mendatangkan banyak follower gitu kan. Karena kan kita juga kalau ngelihat seseorang dengan kontennya dia, kita juga lihat kan, penting nggak sih kontennya? Ternyata penting, coba lihat ke homepage-nya, ternyata insightful, udah gue follow, kan gitu kan. Wah dia emang seseorang yang kredibel untuk ngomongin tentang fashion gitu loh. Oh, dia adalah seseorang yang kredibel untuk misalnya bikin sarapan pagi gitu ya. Kan ada aja ya influencer kan ya, cuma ceplok telur tuh kayaknya viral gitu ya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kredibilitas ini yang kita bangun gitu loh dengan tadi passion kita di mana, kita mau dikenal sebagai apa, kayak gitu ya. Jadi tadi udah ada kaitannya tuh. Kemudian yang kedua adalah reputasi. Nah, reputasi ini banyak yang bilang kayak lu jaga image banget sih katanya gitu ya. Lu tuh jaim banget sih. Ya iyalah gitu ya. Kan kita mau dikenalnya sebagai yang baik, bener ya sih? Jadi reputasi itu ya memang seharusnya dijaga oleh para owner, ya kan? Jadi kalau bisa ownernya sering datang ke toko gitu ya, sapa, senyum, salam, bener nggak sih? Terus kayak mulai eksis di Instagramnya untuk bisa membangun reputasi yang baik, yang nantinya juga pasti akan mirroring ke brand yang dia pakai gitu ya, atau yang dia lagi build gitu ya. Karena reputasi yang baik itu akan lebih cepat akan lebih cepat mendatangkan followers gitu loh daripada reputasi yang kurang baik gitu ya. Karena customer trust itu kan nomor satu ya. Ya nggak sih? Kalau customer-nya udah trust, mau kanan kiri jualan hal yang sama, produknya sama, harganya sama, udah pasti dia balik lagi ke brand kita gitu ya. Karena reputasi yang udah kita jaga mati-matian lah ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah prestasi. Nah ini tuh kadang orang Indonesia tuh suka, enggak lah gue masih kecil kali usahanya gitu.
nggak usah lah, ini mah dibanding toko sebelah nggak ada apa-apanya. No, gitu ya. Kita harus share prestasi kita. Jadi gimana caranya pamer banget? Ya nggak apa-apa dipamerin, ya kan? Misalnya toko kopinya lagi rame gitu, ya nggak apa-apa coba di Insta-story-in. Aduh happy ya gitu ya dengan eksperimen menu kemarin ternyata cukup diminati banyak konsumen hari ini misalnya dengan kayak gitu ya. Jadi prestasi-prestasi ini tuh harus banget dinaikin gitu ya. Misalnya dengan situasi dapur yang lagi rame gitu ya, misalnya atau tumpukan order online yang lagi packing kayak gitu-gitu. Jadi prestasi ini juga harus ditampilkan gitu ya. Karena kita juga kan kadang kalau mau beli sesuatu tokonya rame nggak ya? Ya nggak sih? Reviewnya bagus nggak ya gitu? Follower-nya banyak nggak ya? Yang beli banyak nggak ya? Oh kalau yang beli banyak udah pasti bagus nih. Cutting-nya udah pasti bagus gitu ya kalau belanja ya kan cewek-cewek suka gitu ya. Wah nih kayaknya yang beli sampai 1.000 nih, udah beli gitu kan ya kalau di toko orange ya nggak sih? Nah kayak gitu. Jadi prestasi ini tuh wajib dinaikin gitu. Makanya kenapa e-commerce besar tuh selalu ada kolom review, bahkan kita dikasih additional value ya kalau kita mau tulis review, bener nggak sih? Karena prestasi ini tuh memang harus ditampilkan sebagai salah satu bentuk branding gitu ya. Nah, konsistensi adalah kunci gitu ya. Kadang suka gini, udah 3 bulan nih Indri, belum naik-naik juga follower gue gitu. Ya nggak apa-apa, jalanin aja. Toh juga yang kalian posting itu kan passion kalian, ya nggak sih? Balik lagi, karena kalau yang udah urusannya passion, terus juga memang udah kredibilitasnya kita gitu ya, expertise-nya kita tuh kayaknya nggak akan mati gaya, ya nggak sih? Nggak akan kehabisan ide gitu ya. Balik lagi ini adalah satu effort yang agak panjang long term-nya yang harus dilakukan oleh para owner gitu loh. Karena kompetisi semakin tough, bener nggak sih? Yang jualan kopi di mana-mana, yang jualan baju di mana-mana, apalagi e-commerce sekarang udah nggak lihat lokasi ya, jualan di mana, lakunya di mana gitu ya. Tapi memang melalui personal branding ini sebenarnya menjadi salah satu kunci ya untuk kita bisa memenangkan market gitu ya. Apalagi kan sekarang digitalisasi ya. Kayaknya scroll Instagram tuh hampir tiap menit gitu ya. Gitu dan konsistensi. Jadi harus coba dilakukan secara konsisten. Dibuat aja kalendernya gitu ya. Hari ini mau posting apa, besok mau posting apa, lusa mau posting apa gitu ya. Terus coba ikutin current trends yang lagi happening. Misalnya lagi apalah sekarang di TikTok kan banyak ya. Coba dilakukan itu. Tapi kalau nggak sebanci tampil itu ya coba dengan sesuatu yang memang diri kamu gitu loh. Jadi personal brand itu balik lagi kita nggak boleh pura-pura nih. Jadi kalau emang karakternya nggak bisa joget-joget ala tiktokers ya udah nggak usah dipaksain. Gitu pasti ada something di dalam diri kita yang cuma kita yang tahu ya nggak sih. Makanya tadi saya bilang coba di list down. Kita mau dilihat sebagai apa, kita bisanya apa gitu ya, dan hubungannya sama brand kita tuh apa gitu sih kira-kira. Ya, semoga membantu. Mohon maaf kalau ada tadi sedikit kepleset lidah dan ada sedikit trouble tadi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kita sore ini. Oke, thank you Puji. Oke,